materi tugas akhir saya, yaitu melakukan penyuluhan. Sebelum saya memasuki materinya, saya mungkin akan membagikan kuesioner kepada ibu-ibu sekalian untuk dijawab terlebih dahulu. Setelah itu saya akan masuk kepada materi. Dijawab ya Bu, ini soalnya. Nah, selanjutnya saya akan memasuki materi. Saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, apakah sebenarnya itu ada yang bisa atau tahu tentang apa sih itu pasar online gitu. Mungkin ada Ibu yang tahu tentang itu ini. Ibu juga mungkin Pasar online itu transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet. Iya. Itu aja pengetahuan saya. Itu sudah sangat sudah tepat itu Ibu. Jadi pasar online itu dimana ada transaksi jual beli melalui digital gitu Ibu. Jadi secara online, dan dengan adanya pemasaran online itu bisa menghubungkan antara konsumen dengan konsumen lain, konsumen dan pembeli melalui digital itu, online itu. Nah, salah satu dari pasar online yang kan ada macam-macam kan Bu, mungkin ada yang bisa sebutkan pasar-pasar online di Indonesia yang kita ketahui itu seperti apa Ibu? Ya macam-macam ya, dari kebutuhan pokok sampai pakaian ada, istilahnya itu barang-barang rumah tangga ada. Hampir semua ya Bu di Ya, pasar hampir online itu semua sudah dijual, ada. baik bentuk fisik maupun jasa sudah ada semua ya Bu di online. Nah, salah satunya kan ada Shopee ya Bu, aplikasi Shopee kan ada Tokopedia, Blibli, Shopee. Nah, setelah Lazada. ya Lazada, Zalora, nah itu Saya sering pakai Lazada. itu Bu. Nah, di sini saya Karena lain juga nang panggang. atau Ibu ada yang punya aplikasi Shopee atau pernah berbelanja lewat Shopee? Saya sudah, tapi jarang saya pakai di Shopee. Tapi saya sudah buka aplikasi Shopee. Tapi pernah belanja lewat Shopee Bu atau belum pernah? Anak saya yang Ya. Kan lebih gampang gitu kan Bu kalau belanja, tinggal pilih-pilih, yang penting bagaimana kita bisa melihat barangnya ini bagus, sesuai tidak, karena biasanya takutnya harganya murah tapi ternyata barangnya tidak sesuai. itu kan kekurangannya kita di situ, tidak bisa memilih. Iya. Kan digambarkan Ya, di situ kan ada kayak pilihan gitu kan Bu. Kalau kita baca-baca lagi, biasanya kita juga lihat dari penilaian konsumen lain. Biasanya ada toko penilaian itu. Nah, kalau masih meragukan, lebih baik tidak perlu beli di toko itu. Kadang memang agak menggiurkan tapi ternyata menipu ya Bu. Nah, di sini saya mau mengajak Ini Ibu. saya dapat dapat apa ini? Nanti kemudian saya ambil aja. Iya Bu. Di Lazada. Iya Bu, memang di Lazada juga agak mudah. Cuma kalau di Indonesia itu kebanyakan orang menggunakan Shopee. Sampai sekarang pun sudah ada bukan pemasaran olahan pisang ibu dari dodol, keripik itu melalui Shopee. Nah, karena dilihat juga kan dari sekarang ini kan Bu, kayak corona gitu, jadi membatasi adanya transaksi secara langsung gitu. Kalau melalui Shopee kan nanti konsumen membeli melalui aplikasi Shopee, terus beli di tokonya Ibu, nanti tinggal Ibu kirim di jasa pengiriman yang terdekat. Nah, itu nanti langsung dikirimkan ke konsumen, nanti Ibu tinggal terima uangnya, seperti itu Bu. Nah, karena tadi saya lihat juga masih kurang mengetahui ya Bu bagaimana cara mendaftarkan toko Sukamaju ini di Shopee. Nah, saya bagikan leaflet, nanti kita bahas sama-sama seperti itu Ibu. Karena
yang mengolah pisang kan juga masih beberapa yang belum seluruhnya. Nah, dengan harapan ibu mendaftarkan tokonya di Shopee, sasaran ibu itu sasarannya tidak hanya di Jogja saja, tapi bisa sampai di luar Jogja, sehingga jumlah produktivitasnya ibu dalam memproduksi olahan pisang kan makin banyak kan Bu. Jadi harapannya dengan makin banyaknya produksi olahan pisang, pendapatannya ibu semakin banyak, pendapatan dari produk olahan pisang itu semakin banyak, dan kalau bisa seluruh anggotanya digerakkan untuk mengolah gitu. Jadi tidak kekurangan tenaga kerja, karena dilihat dari kemarin yang kuesioner yang saya bagikan dan ibu sudah jawab, ternyata banyak dan semua anggota tuh tahu cara mengolah pisang, cuma baru beberapa yang mengolah, mau memasarkan keripik pisang ini, olahan pisang ini lebih luas gitu. Jadi pasarnya tidak itu saja. Kebetulan juga kan KWT Sukamaju ini bekerja sama kan Bu dengan Lapas Jogja. Nah, saya harap dengan itu tanpa ibu bertransaksi langsung dengan misal ada pegawai Lapas Jogja mau beli per ini, ibu tidak mesti jauh-jauh lagi ke Bambang itu. Jadi ini saya sudah tuliskan langkah-langkahnya. Kita mendownload, ada menginstal Shopee itu di HP kita, kemudian harus punya email. Nah, saya percaya di antara ibu pasti ada yang mengerti bagaimana cara memiliki email. Cukup satu aja ibu, satu email untuk satu akun itu buat kelompok. Jadi mungkin nanti ibu ketua KWT atau ibu sekretaris, ibu pengurus dan anggota lain bisa saling membagi tugas gitu Bu. Jadi misal kayak Jasmina sebagai ketuanya mengatur, Bu Sida sebagai sekretarisnya bisa mengelola bagaimana transaksi di Shopee ini. Kebetulan saya bisa lihat Ibu Sida ini sangat aktif ya Bu, promosi di WhatsApp gitu ya Bu. Jadi kayak paham nih pasti ibunya bagaimana kemudian Terus Udah kok Mbak ini? Nah, udah terus ini mulai pilih saya terus jual, yang jual. Nova tapi ya. Nah, mulai jual. Tambah produk. Ya, jadi nanti Ibu siapkan foto gambar gitu kan Bu, gambar produknya Ibu, kalau bisa foto yang sebagus mungkin, semenarik mungkin supaya konsumen itu percaya gitu. Ini kayak ada tertarik. atur sekarang. Nah, itu Ibu belum mengatur jasa kirim. Nah, jadi atur jasa kirim itu Ibu menentukan Ibu mau menggunakan jasa kirim apa yang terdekat di Bambang Lipuro ini. Tadi saya lihat sih ada JNT ya Bu, belum mengatur. Nah, jadi nanti Ibu diisi ini dari, nah karena ada belum mengatur jasa kirimmu. Jadi Ibu mengatur dulu mau pakai jasa kirim apa untuk menggunakan Shopee-nya ini. Nah, nanti Ibu pilih atur sekarang. Ini kan ada alamat toko. Nanti Ibu masukkan alamat tokonya, alamat toko, terus dipilihlah jasa kirim apa yang mau dipakai. Nanti setelah dipakai, saya rasa untuk selanjutnya mungkin bisa di luar forum nanya-nanyanya kan Bu, bisa WA atau saya bisa kesini lagi selama saya masih di Jogja. Nah, kira-kira sampai sini bagaimana tentang pengetahuan Ibu mengenai pemasaran lewat online shop ini Bu? Kira-kira Ibu sampai sini sudah paham atau bagaimana Bu? Kalau sudah praktek paham Mbak, sekarang masih di angan-angan. Ya, atau setidaknya udah ada gambaran daripada sebelumnya tadi kan Bu, sebelum mulai. Nah, kalau begitu ya Bu. Nah, kalau begitu saya mau bagikan lagi nih Bu pertanyaan. Sama sih pertanyaan yang tadi, cuma kan
tadi kan sebelumnya Ibu belum tahu kan Bu bagaimana menggunakan aplikasi Shopee ini. Nah, setelah saya berikan materi bagaimana menggunakan aplikasi Shopee ini, harapannya setelah ini saya berikan pertanyaannya, Ibu sudah mengetahui bagaimana menggunakan Shopee ini. Sudah ya Bu. Jadi ya karena hari ini saya sudah menyampaikan materi bagaimana memperluas jaringan pemasar dengan online itu, harapannya seperti tadi Ibu dapat melakukan bagaimana memasarkan produk KWT Sukamajuni melalui Shopee, dan selanjutnya dapat menambah volume dari produksi olahan pisangnya, sehingga dengan begitu meningkatnya juga pendapatan dari ibu KWT, sehingga tidak hanya beberapa anggota KWT yang melakukan olahan pisang, tapi semua anggota bisa melakukan olahan pisang seperti itu. Ya, kalau gitu saya mohon maaf apabila saya terdapat kesalahan selama saya melakukan penyuluhan ini, mohon dimaafkan ya Bu. Karena sekali lagi saya di sini sedang belajar bersama ibu-ibu, sedang berbagi ilmu. Untuk itu saya tutup acara pada pagi hari ini dengan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.